Apa dari itu media Salafi sosial. dan Wahabi? Ada saudara Alfa yang datangnya dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, sebenarnya apa itu golongan Salafi dan Wahabi? Apakah golongan tersebut adalah di luar Ahlus Sunnah? Bagaimana dengan tokoh yang berpendapat orang tua Nabi di neraka, atau yang tidak mau menyebut Sayyidina Muhammad, atau yang mengharamkan ziarah kubur? Apakah mereka termasuk golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dihindari? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari bawah, ziarah kubur. Yang melarang ziarah kubur keluar dari akidah yang benar. Siapa yang melarang ziarah kubur? Gak ada yang melarang ziarah kubur. Disepakati oleh ulama dan juhala juga. Orang alim dan orang bodoh sepakat ziarah kubur boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil ala fazuruha. Aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Bahkan Nabi mengingatkan, ziarah kubur fa innaha tudzakirukumul akhirata. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Enggak ada orang yang melarang ziarah kubur. Kalau ada orang melarang ziarah kubur pasti sakit dia. Siapapun, enggak ada madhab yang berbeda dalam hal ini. Adanya madhab wallahu alam itu. Enggak ada. Siapa melarang ziarah kubur? Enggak ada orang ziarah kubur. Kemudian setelah ziarah kubur apa tadi? Menyebut Sayyidina, enggak. Tidak menyebut Sayyidina bukan keluar dari iman. Itu adalah masalah batin masing-masing kok. Semua nabi, Allah kalau menyebut nabi-nabi itu langsung dengan namanya. Tapi hanya Rasulullah saja tidak pernah disebut langsung namanya. Sesaat disebut Rasul, sesaat disebut ayuhan nabi, sesaat disebut. Tidak langsung disebut ya Muhammad. Kalau Nabi yang ya Adam uskun anta wa zawjuka, ya Adam, ya Isa, ya nabi-nabi langsung namanya. Tapi Rasulullah tidak pernah disebut oleh Allah langsung dengan namanya. Tapi Nabi pasti disebut dengan gelar-gelar keistimewaannya. Maka dari sinilah para ulama pun meniru, Allah saja tidak pernah menyebut Nabi langsung dengan namanya. Maka para ulama-ulama yang sambung hatinya dengan Rasulullah tidak rela kalau nyebut nama Nabi Muhammad seperti nyebut namanya Muhammad tetangganya yang jualan itu atau yang pedagang itu. Enggak berani. Enak Muhammad siapa? Muhammad Al-Fatih anak saya itu Muhammad. Tapi Rasulullah enggak mungkin nurani batin, pasti ada gelar Nabi atau Sayyidina. Kalau mengatakan Sayyidina bukan suatu yang larang. Siapa mengatakan Sayyidina larang? Nabi sendiri menyebut dirinya beliau sebagai sayyid, bahkan beliau mengatakan anna sayyidu waladi Adam wala fakhr, anna sayyidun nasi wala fakhr, anna sayyidul mu'minina wala fakhr, anna sayyidu waladi Adnan wala fakhr. Sayyid. Berkali-kali Nabi menyebut dirinya adalah sayyid. Sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam. Yang tidak menjadikan Nabi Muhammad sayyid itu bukan anak Adam. Cuman di saat orang tidak menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina, tidak keluar dari iman dan bukan maksiat, hanya masalah adab saja. Ya mungkin kalau orang kenal Nabi tidak tega gitu saja. Bagaimana kalau ada menyebut Nabi Muhammad dengan langsung nama Nabi Muhammad? Ya suka urusan dia, itu kan urusan akhlak dia dengan Rasulullah. Nggak keluar dari iman. Bisa masuk surga? Ya bisa saja. Jadi urusan adab itu, urusan tata krama, masalah Sayyidina itu. Nabi menyebut Sayyid. Diri beliau adalah Sayyid. Hadis sahih tadi kita sebutkan. Setelahnya apa? Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat. Tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Sama kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan disiksa oleh Allah.
Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana. Nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Dan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah nyampe kepada beliau. Jadi ini aneh. Jangan sampailah kita itu kalau ada orang bahas masalah itu aneh. Membahasnya dengan mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka, bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama, kalau membaca hadis itu tidak hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis. Bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus. Jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Kalau ada bertentangan nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khos sama takhsis, khos sama am, takhsis. Yang mutlak, yang am ditahsis. Masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansuh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai. Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya hadis tentang Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran yang sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa Bapak Ibu Nabi. Itu bahasanya. Wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa, termasuk ayah ibu dan Nabi SAW, sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Memang ada orang usil. Kok teganya membahas Bapak Ibu Nabi SAW? Bagaimana? Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Waktu Sayyidina Muhammad waktu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan, "Kufuan Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata." Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Nah sekarang Bapak Ibu Nabi disebut-sebut. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana Bapak Ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada masalah salafi wahabi, kami tidak terlalu penting dengan istilah-istilah itu. Ada akidah yang harus kita patuhi adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyati. Itu akidah yang selama ini di penjuru dunia. Dan jangan diingkari masalah asy'ariyah, sekaligus sufiyah itu. Kalau orang mengingkari asy'ariyah itu karena kesombongannya. Ulama dunia, ulama hadis. Kecuali sekarang ada orang model-model orang akhir zaman membuat data-data palsu. Misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani dikatakan dia bukan Asy'ari dan sebagainya, membuat data palsu. Sanad ilmunya orang akhir zaman ini semua nyambung. Mesti kalau tidak melewati Asy'ari, Maturidi dan Sufi. Nggak mungkin tidak. Tanyakan orang yang anti Asy'ariyah, kita ini Asy'ari. Kalau kita paham, kita adalah paham akidah adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Ahli sunnah wal jamaah. Pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, dan Abul Hasan al-Asy'ari bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi beliau memilah, karena bersama berkembangnya zaman, pertemuan antara negara dengan negara, ini pertukaran budaya dan sebagainya, ini akan bercampur juga agama-agama, sehingga masuk ke dalam Islam ini macam-macam, dari falsafah dan sebagainya. Maka Abul Hasan al-Asy'ari memangkas, sehingga sesuatu yang asli ada benalunya. Dipangkas benalunya, balik lagi asli. Itulah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kemudian cirinya diantaranya adalah membahas tentang sifat 20. Allah wujud dan bako. Kalau anda masih menghafal ini, anda selamat Asy'ari. Kalau sudah anda mulai berani, nggak benar itu sih.